Perkenalkan, nama saya Renhard Zebesa Tantura Lake dengan nomor NAPI 231011009 bertopi biru dengan mempunyai tugas memimpin kelompok ini dan memanage kelompok ini dan membuat hasil akhir dari keputusan kelompok ini. Terima kasih. Halo, aku Iqbal dengan nomor NAPI 2310108032. Aku sebagai topi hijau yang bertanggung jawab atas kreativitas. Nama gue Leonora Jasinda Sari Rivina dengan nomor NAPI 2310108035. Di sini gue berperan sebagai topi hitam dan tugas gue mengkritik dan juga menghakimi semua topi. Halo semua, nama aku Naila. Aku adalah NAPI dengan nomor 2310108041. Di sini aku berperan sebagai topi kuning, yaitu sebagai optimisme dari berbagai topik. Halo, gue Dina dengan nomor NAPI 2310108031. Di sini gue sebagai topi merah yang selalu menggunakan perasaan di setiap opininya. Perkenalkan, nama saya Sebastian Purwanto dengan nomor NAPI 2310108045. Saya berperan sebagai topi warna putih. Peran saya yaitu mencari data terkait dengan diskusi. Guys, ayo kita duduk bentar yuk, ada yang ngomongin deh. Jadi gini guys, gue nih ada ide nih. Kan kita kalau keluar dari penjara nih nggak bakal langsung dapat kerjaan kan? Gimana kalau kita buat usaha? Kan gue kayaknya nggak bakal mungkin buat usaha sendiri. Jadi gue butuh kalian. Kalian ada punya ide nggak kita mau buat usaha apa? Oh, Iyalah. gimana kalau kita bikin boneka tapi dari kain perca gitu? Kalian tahu kan kain perca itu apa? Tahu. Tahu. Bagus. Jadi kita bisa jadiin kain perca itu boneka gantungan atau boneka yang cuma buat pajangan doang gitu. Menarik. Ide bagus. Hah? Kain perca? Lagian itu udah kuno banget kali. Lagian juga barang bekas. Siapa coba yang mau beli? Ya nggak sih? Ya justru setiap barang yang kita produksi itu pasti bakal ada pasarnya. Lihat aja tuh barang-barang luar sana yang pakai barang bekas banyak aja tuh yang beli. Ya kan? Ini bisa jadi peluang yang bagus loh. Toh kita juga keluar dari penjara itu belum tentu benar tadi kata Nathan, belum tentu dapat kerjaan. Daripada kita nganggur mending kita bikin prakarya. Dan itu jelas loh ada pasarnya, banyak orang yang suka kayak gitu. Udah jangan berantem. Kalau menurut perasaan aku ya, betul juga sih kata topi hitam. Kain perca juga udah banyak yang jual. Terus kalau dijadiin boneka ya udah basic aja, mana ada yang minat. Tapi kalau menurut perasaanku yang lain sih betul juga kata topi kuning. Pasti setiap barang yang kita jual tuh akan ada target pasarnya juga, ya kan? Menurut kamu topi putih data yang didapat dari kain perca tuh berapa banyak sih di Indonesia yang minat? Nah, kalau dari data yang udah diperoleh, sebenarnya minat boneka itu sendiri di Indonesia meningkat sih, maksudnya di pasarnya sendiri gitu. Terus juga ini bisa jadi peluang yang bagus karena pasar boneka perca sendiri itu masih belum banyak gitu, jadi kita belum punya banyak saingan gitu. Tuh, tapi itu berarti ide bagus juga ya kalau mau dijadiin sebuah usaha. Iya, bisa jadi bagus itu. Menarik. Buat boneka menggunakan kain perca menarik. Cuman kalau kita cuman buat boneka menggunakan kain perca kayaknya terlalu basic deh. Kamu ada ide lagi nggak? Aku lagi. Iya. Tadi karena aku ngedenger peminat boneka lagi naik, terus juga di luar sana tuh peminat blind box itu lagi naik kan, kayak Pop Mart, Labubu, Sony Angel gitu. Gimana kalau kita bikin boneka kain perca kita ini tuh kemasannya dalam bentuk blind box? Boleh, bagus. Ya kan? Iya. Gimana kalau menurut topi hitam?
sebenarnya blind box lucu juga sih menurut gue. Tapi kan ya secara kalau blind box tuh udah banyak banget gak sih, kayak Sony Angel, Labubu lah dan segala macem. Pasti banyak saingannya, apalagi mereka tuh naik-naik semua gitu loh. Malah kesempatan kita buat naik tuh jadi rendah gitu. Iya gak sih? Justru karena apa ya, karena kita ini menginovasikan hal baru gitu, kayak kita bikin boneka dari kain perca. Tapi kan kalau misal cuma dijual toknya apa boneka kain perca kan itu kurang menarik ya. Jadi kan kita bungkus pakai blind box, justru itu yang menarik minat orang-orang, walaupun apa ya, walaupun mungkin kita baru gitu, cuman tetap aja pasti bakal ada yang minat. Tapi ya kalau misal menurut gue, kita kan nggak punya pesaing sama sekali nih tentang blind box kain perca ini. Jadi ini baru banget, jadi kita nggak tahu apa ini bakal laku apa enggak. Nanti ternyata nggak ada yang minat, gimana? Menurut kalian gimana? Pasar sendiri ada kok. Kalau berdasarkan data, pasar ini sih cocoknya buat anak-anak remaja ya, karena biasanya orang-orang yang beli blind box ini dia itu ya pertama karena harga lah pasti lah ya. Terus yang kedua juga karena beli blind box itu ada kayak semacam sensasi tersendiri gitu loh. Pas orang beli kan kita nggak tahu isinya apa nih gitu, kita kayak menerka-nerka gitu. Terus kalau misalnya kita hoki ya kita dapat yang apa, yang edisi terbatas kayak gitu kan. Jadi ya untuk pasar sendiri sebenarnya cocoknya untuk anak-anak remaja sih. Terus juga untuk pertumbuhan apa minat beli blind box ini sendiri itu sebetulnya rata-rata per tahun sekitar 5% gitu. Terus direncanakan sampai tahun 2027 itu pertumbuhannya sekitar 6,5%. Menurut perasaan aku, kalau targetnya anak-anak remaja, betul sih, apalagi kan anak-anak remaja sekarang ya FOMO kan, kayak nggak mau ketinggalan zaman, jadi dia pasti ingin mendapatkan barang yang terbaru gitu. Apalagi kalau di blind box ini kan dikemasin, ada barang yang langkanya juga, jadi anak-anak tuh pasti bakal tertarik sama blind box itu sendiri. Ya bener banget sih, karena juga boneka perca sendiri kan sebetulnya ya kita mendaur ulang kan, dimana ya itu sebenarnya udah agenda dunia sih. Kayak misalnya contoh aja kayak di minimarket kita beli udah ganti kan dari plastik ke ini apa, kantongan dari kertas gitu atau kantongan dari kain. Jadi ya pasarnya ya lumayan sih. Nah, berarti kita juga bisa ngebantu para penjahit untuk mendapatkan penghasilan lebih juga. Soalnya kan kain percanya kita beli, harusnya yang tadinya menjadi limbah bisa digunakan kembali untuk barang jadi yang lain, ya kan? Iya benar banget, ini bisa juga bantu apa para penjahit di luar sana. Ide bagus juga sih, aku setuju deh. Kayaknya bakal banyak yang minat sih kalau dijual di dalam bentuk blind box itu sendiri. Oke. Betul apa yang tadi dikatakan kalian. Jadi nanti segmen pasarnya tuh anak-anak remaja yang FOMO, habis itu anak-anak yang suka eco-friendly, dan anak-anak yang suka kolektif juga. Nah, cuman kayaknya aku nggak mau sampai situ doang deh. Mungkin ada ide lagi nggak? Aku Iya. lagi. Iya. Tadi kamu kan ada singgung-singgung tuh tentang kolektif. Kita tuh bisa bikin juga loh grup, komunitas atau forum gitu di Facebook atau di Instagram atau sosial media lainnya, yang tempat kita buat saling sharing, jual beli, atau kayak kita juga bisa ngelakuin promosi di situ. Kalau misalnya kita ada produk baru, barang baru, jadi isi forum itu berguna gitu, entah buat kita atau buat mereka yang para koleksi barang-barang kita. Bagus, menarik. Jadi mereka bisa saling sharing. Ya entah mereka punya barang double gitu kan, jadi mereka bisa Trading. tukeran, atau mereka pengen dapat barang ini terus susah, mereka bisa beli di situ, atau mereka bosen dengan barang kita, mereka bisa jual di situ. Terus kita juga bisa promosi, ada barang baru apa kita promosiin di situ. Menarik. Menurut kalian gimana? Iya sih, overall gue setuju juga sama topi hijau ya. Kayak ya lumayan lah, bagus, kita bisa promosi lewat komunitas-komunitas yang ada di sosial media gitu. Tapi kan ya kalau misalnya
gue dengar dari kalian diskusi, kalian tuh kan mau banget kalau misalnya target pasarnya tuh remaja atau anak-anak gitu. Emang masih ada ya remaja yang main Facebook? Ih, jangan salah, masih banyak banget remaja-remaja yang main Facebook. Sumpah. Iya, cuman kalau yang dari aku lihat ya, itu tuh mereka kayak banyak jual beli barang tawar menawar untuk melakukan transaksi itu banyak juga di situ, nggak kayak yang kita lihat cuma di TikTok, Twitter, Instagram gitu-gitu loh. Tapi di Facebook itu justru lebih luas pasarnya dan lebih lebih banyak orangnya gitu loh. Kayak apalagi di sana banyak ibu-ibu yang dari umur 30-an sampai 50-an ke atas yang masih aktif. Terus habis itu mereka masih aktif komunitasnya untuk cari barang-barang murah, barang-barang lucu, masih banyak banget yang cari di situ. Dan dari situ justru jadi peluang promosi kita supaya mereka tuh beli barang-barang kita, ngeliat nih kayak oh ada boneka kain perca gitu, kayak jarang ngeliat. Terus kan ibu-ibu suka barang-barang yang kayak gitu kan. Terus mungkin kalau semisal untuk dari platform lainnya kita bisa ke X atau Twitter, tau kan? Di situ banyak banget komunitas murah-murah, terus komunitas jual beli, di situ kita bisa promosi lagi di situ. Dan nggak lupa di Instagram dan all shop yang sering dipakai orang-orang. Ya, tapi kan ini kita ngandelin komunitas banget ya buat promosi. Jadi gue ragu kalau misalnya komunitas kita bakal royal gitu sama perusahaan kita. Tapi kalau berdasarkan data, pengguna Facebook di Indonesia masih banyak kok, sekitar 205 juta orang. Oh iya juga ya, tadi aku cukup ragu sih sama penjelasan topi hitam, karena ya pasti peminatnya dikit. Tapi setelah ngedengar pendapat dari topi putih, aku jadi yakin sih, soalnya kan pemain sosial media di Indonesia khususnya Facebook tuh masih banyak juga ya yang pakai. Terus juga kita bisa menambah promosi juga dari sosmed lain, sosmed yang udah terkenal gitu ya kan. Nah terus kita semua juga tahu kan kalau kita punya barang atau punya brand tuh nggak usah takut untuk mulai, karena setiap brand yang kita punya tuh pasti bakal ada targetnya sendiri, target pasarnya sendiri. Oke. Kalau begitu kita semua setuju kan kalau kita bakal buat boneka dari kain perca dan dibuatnya nanti dalam packaging blind box, di mana orang-orang komunitas kolektif bakal bisa beli itu. Kalian setuju? Setuju. Mungkin saya bisa memberikan kesimpulan bahwa barang yang kita jual itu kainnya dari kain perca dari penjahit-penjahit yang gak dipakai, dan kita lalu buatkan jadi boneka, di mana itu bisa diuntungkan ke para penjahit-penjahit, terutama penjahit lokal, dan juga menggunakan barang yang tidak digunakan kembali, sehingga eco-friendly. Dan juga dalam boneka tersebut kita menggunakan sistem blind box, sehingga ada rasa perasaan yang menyenangkan, kayak surprise gitu dalam membuka bonekanya. Dan boneka tersebut bisa dijadikan sesuatu yang kolektif, sehingga para kolektif atau orang yang ingin koleksi atau ingin jual, sehingga barang ini bisa menjadikan limited edition atau gimana itu bisa dalam komunitas, kita bisa trading, bisa jual dan lain-lain. Dan untuk promosinya mungkin kita akan di dalam promosi di sosial media, terutama dalam Facebook seperti yang tadi udah dibilang, Instagram, X atau Twitter, dan sosial media lain-lain. Dan target pemasaran kita, target atau segmentasi konsumer atau pembeli dari barang kita itu adalah anak-anak muda di sekitar umur 8 sampai 29. Terutama anak muda yang FOMO atau bisa dibilang fear of missing out, di mana artinya itu takut ketinggalan tren. Ya. Untuk nama dari merek blind box boneka kain perca kami adalah Perk Sweet. Kenapa sih Perk Sweet? Karena nama itu merupakan singkatan dari kata-kata perca dan sweet. Alasan kami memilih nama ini adalah karena boneka itu identik dengan kelucuan dan keimutannya. Kami menambahkan kata-kata sweet karena produk ini merupakan produk yang bisa menjadi buah tangan yang manis. Lalu untuk arti dari logonya sendiri adalah gabungan dari beruang dan box. Kenapa sih beruang dan box? Karena boneka itu identik dengan beruang, lalu box merupakan
konsep dari produk kami yaitu blind box. Lalu untuk tanda tanya di bagian belakang sebagai ekor juga mendukung konsep produk kami yaitu blind box, dan kancing pada matanya berarti bahwa produk kami yang dimana ini adalah boneka kain perca adalah handmade. Sekian dari kami, terima kasih. Bye bye. Semuanya bilang bye bye. Bye. Matiin. Kalau kita habis keluar terus kita nggak ada kerjaan juga, buat apa kita keluar penjara? Betul. Betul. Mana dia pakai tisu? Oh guys, kita duduk dulu ya, ada yang gue mau ngomongin deh. Dianya keluar kayak anjing. Kain perca lagi. Tadi gimana sih? Kain perca. Kain perca. Iya. Dia anjir. Kayak lu Din. Udah kayak Samsung. Oh iya topi. Jelek banget. Dia mau jelek tuh, gak ada muka gitu. Kayak tadi